apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang sopir angkot di kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh seorang juru parkir. Kesal karena dituduh sebagai pencuri, 2 orang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir bunuh seorang petani. Kain songket disulap menjadi bahan pembuatan sandal. Usaha rumahan ini hasilkan belasan juta rupiah per bulan. Informasi pertama, seorang sopir angkot di kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh seorang juru parkir. Korban tak mengetahui alasan pelaku yang melayangkan beberapa pukulan kepadanya. Kini korban menderita luka serius pada bagian kepalanya. Okta Aprianto mendatangi SPKT Polrestabes Palembang dengan kondisi kepala berbalut perban. Pria yang berprofesi sebagai sopir angkot jurusan Pelaju Ampera ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh seorang juru parkir. Akibatnya korban pun menderita luka yang cukup serius pada bagian kepalanya. Kejadian bermula saat korban menunggu penumpang di kawasan Jalan Merdeka Palembang. Tiba-tiba dari seberang jalan pelaku mendekati mobil korban dan melayangkan pukulan ke arah kepalanya sebanyak 4 kali. Korban sendiri tidak mengetahui alasan pelaku menganiayanya karena selama ini tidak merasa memiliki masalah apapun. Di seberang jalan itu budak parkir itu langsung ngocok aku tiba-tiba. Budak itu tidak tahu apa-apa, langsung ngocok. Budak kenapa? Tidak tahu, Pak. Berapa kali dia bocor? Kurang 4 kalian. Pertama sekali kan tepis kan. Langsung gocor lagi. Gak nyampak aku. Pakai apa tuh? Tangan kosong. Tak tahu ada cincin di tangan itu. Kenal kamu? Tidak kenal. Mau berapa dia? DWA nih ngocok itu. Dia. Tapi yang pas nolong aku itu Tigo, sudahlah kau nyolong aja dia. Tapi tidak kenal bocor. Tidak ngelok ngocok. Ngerai weh. Iya. Yang bocor kok dia. Bab yang sikok cuman dia ngadep pasin aku ya sudah nyolong aja dia. Guna kepentingan penyidikan, korban pun diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara polisi masih mencari keberadaan pelaku yang menghilang usai kejadian. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir meringkus 2 bersaudara yang terlibat pembunuhan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pembunuhan dipicu motif dendam pribadi karena salah satu tersangka pernah dituduh korban sebagai pencuri. Haryandi dan Feryadi diringkus petugas kepolisian Resort Ogan Komering Ilir saat melintas di gerbang tol. Mereka melintasi tol tersebut untuk melarikan diri ke Provinsi Lampung usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya sendiri bernama Sarbini. Meski berusaha kabur saat ditangkap, namun polisi yang telah melakukan pengepungan dengan mudah menangkap keduanya. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada Kamis 2 Februari 2023 lalu diduga bermotifkan dendam pribadi antara Haryandi dengan korban. Haryandi tidak terima telah dituduh korban mencuri buah kelapa sawit dari kebun plasma di Desa Embacang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua pelaku pun lalu mengadang dan menyerang korban secara brutal dengan menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Korban tewas saat dilarikan warga ke puskesmas terdekat. Dia kenapa membunuh karena sakit hati. Sebelumnya dituduh mencuri oleh korban. Kemudian pada saat bertemu, korban langsung dibacok dan ditusuk menggunakan pisau dan parang. Untuk BB-nya saat ini sajam golok dan parang dibuang di rawa-rawa untuk saat ini. Bersama kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan sandal, serta 1 unit sepeda motor milik korban. Namun untuk senjata tajam masih dalam pencarian polisi karena dibuang keduanya di sebuah rawa-rawa di Desa Embacang. Atas perbuatannya Haryandi dan Feryadi dijerat polisi dengan pasal tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5 orang pedagang jaket keliling yang berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat diamankan polisi karena diduga akan melakukan penculikan anak di Desa Sukaraja, Kabupaten Musi Rawas Utara. Polisi akhirnya melepas kelimanya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. 5 orang pria diamankan polisi di Mapolres Musi Rawas Utara karena diduga warga sebagai komplotan penculikan anak. Namun usai diperiksa polisi dipastikan mereka bukan pelaku penculikan anak seperti yang dituduhkan warga ataupun tindak pidana lain. Kepastian ini setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti termasuk ponsel dan kendaraan milik kelimanya. Menurut polisi, 5 orang tersebut tercatat sebagai warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka adalah pedagang jaket keliling yang singgah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Polisi saat ini telah melepas kelimanya karena tidak terbukti melanggar hukum. Jadi hasil pemeriksaan ya, lebih detailnya hasil pemeriksaan tidak ada kalau kita bicara tindak pidana penculikan sebagaimana pasal 328 KUHP pasal Reskrim 333 juga di sana tidak cukup unsur, tidak ada keterangan ataupun tidak ada yang menguatkan kegiatan atau niat perbuatan untuk melakukan penculikan. Sebelumnya warga Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara ini sempat main hakim sendiri. Hal ini terjadi setelah menerima kabar tentang penculikan anak yang dilakukan oleh kelimanya pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Masa yang emosi lalu melakukan tindakan anarkis dan merusak kendaraan serta menjarah barang-barang yang ada di dalam mobil. Atas kejadian ini polisi mengimbau agar warga untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang belum diketahui kebenarannya. Apalagi tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum yang seharusnya bisa dihindari. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Polisi meringkus pelaku penikaman terhadap seorang kurir dengan pembayaran cash on delivery di Kabupaten Banyuasin. Diduga motif penganiayaan ini karena pelaku tersinggung dengan ucapan yang disampaikan korban. Pria bernama Heru ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolres Banyuasin pada Rabu siang. Ia adalah pelaku penikaman terhadap seorang kurir paket bernama Akbar Maruf. Heru sempat buron dan berpindah-pindah tempat tinggal untuk diringkus polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Pulau Harapan, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan pemeriksaan polisi, Heru mengaku nekat menikam korban karena kesal dan tersinggung dengan ucapan korban. Korban melontarkan kata-kata kasar saat hendak menagih. Polisi telah menyita sebilah pisau yang dipergunakan untuk menikam korban sebagai barang bukti. Jadi pada tanggal 28 Januari 2023 sempat viral tersebar di media sosial terkait dengan penganiayaan terhadap kurir JNT di wilayah hukum Polres Banyuasin. Itu atas nama korbannya atas nama Akbar Makruh dengan pelaku yang alhamdulillah berhasil kita amankan atas nama Heru. Nah itu sendiri kenapa alasannya si pelaku Bang dari keterangannya? Jadi ada pun motif yang sudah kita dalami dari hasil pemeriksaan bahwasanya motif dari pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yakni karena adanya kata-kata dari korban yang menyinggung perasaan dari pelaku. Untuk pelaku itu dikenakan pasal berapa? Untuk pasal yang kita kenakan yakni pasal 351 ayat 2 dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Pelaku ditangkap di mana, Bang? Untuk pelaku alhamdulillah tanggal 6 setelah melakukan aksinya pelaku melarikan diri dan sempat beberapa kali berpindah-pindah di wilayah Palembang. Kemarin kita amankan di Desa Pulau Harapan. Kasus penganiayaan yang terjadi pada 28 Januari 2023 lalu ini menghebohkan warga Kabupaten Banyuasin. Korban yang merupakan kurir paket dengan pembayaran cash on delivery itu ditikam tersangka di rumahnya di Desa Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius dan harus dirawat di rumah sakit daerah Banyuasin. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin.